Lagi heboh di media sosial, seorang perempuan berjilbab dan bercadar menawarkan jilbab untuk perempuan yang tidak memakai jilbab. Kata dia, perempuan itu pakai baju seksi. Meskipun perempuan itu yang tidak berjilbab sudah menolak dan mengaku sebagai non-muslim, perempuan yang berjilbab dan bercadar itu tetap bersikeras menawarkan jilbab dengan alasan toleransi. Ini sih bukan toleransi. Kalau menurut saya toleransi. Coba perempuan yang pakai jilbab itu diminta lepaskan jilbabnya dengan alasan toleransi. Atau dia ditawarin makan babi. Apa dia mau? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Nusantara. Salah kaprah memahami toleransi. Ujung-ujungnya malah bisa menjadi pemaksaan. Toleransi itu merupakan tindakan yang menghormati, menghargai pilihan orang lain. Ada orang pakai jilbab, kita hormati, kita hargai, kita akui. Kalau kita menawarkan kepadanya untuk melepaskan jilbabnya, meski cuma sebentar, ini sama saja artinya kita tidak menghargai pilihan orang itu. Ini bukan toleransi. Demikian pula sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mau pakai jilbab, kita juga hormati, itu pilihan dia. Tidak perlu juga menyuruh atau mengejek atau memojokkan dia untuk memakai jilbab. Ini intoleransi, bukan toleransi. Toleransi bahasa Arabnya at-tasamuh, dari kata samaha yusamihu. Artinya dua pihak yang saling memperbolehkan, mengizinkan, bertenggang rasa atas dasar pilihan masing-masing, pilihan yang berbeda-beda. Toleransi memang terkait dengan perbedaan. Kalau kita mau menghargai perbedaan, artinya kita bisa toleran. Lawan perbedaan itu adalah penyeragaman. Semuanya mau diseragamkan. Ini tidak akan ada toleransi. Karena semua disamaratakan, disamakan. Yang berjilbab toleran pada yang tidak berjilbab. Demikian pula sebaliknya. Yang tidak berjilbab toleran pada yang berjilbab. Toleransi hanya ada kalau masing-masing pihak punya pilihan dan diakui serta dihargai pilihannya. Antara yang berjilbab dan yang tidak berjilbab. Kalau yang berjilbab mau yang tidak berjilbab itu berjilbab semua, maka ini namanya penyeragaman. Ini bukan toleransi. Demikian pula sebaliknya, yang tidak berjilbab ingin yang berjilbab lepas jilbabnya. Ini juga bukan toleransi. Karena itu, gejala yang menyebut dirinya dengan eksperimen sosial tapi yang menawar-nawarkan jilbab pada perempuan yang tidak berjilbab, apalagi yang sudah mengaku non-muslim, merupakan bagian dari gejala intoleransi yang harus dilawan bersama-sama. Pada perempuan muslim pun yang memilih tidak pakai jilbab, itu juga merupakan pilihan yang harus dihormati. Karena adanya perbedaan pandangan soal batas-batas aurat perempuan antara aurat di dalam dan di luar salat. Pendapat yang tidak ada perbedaan adalah perempuan dalam salat harus menutupi semua tubuhnya
kecuali wajah dan telapak tangannya. Namun di luar sholat, batas-batas aurat itu ada perbedaan. Ini juga yang pernah disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Dan ini juga menjadi tradisi perempuan zaman dulu di negeri ini. Sampai-sampai para nyai-nyai di pesantren yang cukup pakai kebaya, jarik atau kain dan kerudung sudah disebut sebagai pakaian yang pantas dan sopan. Tapi kalau mau sholat, memakai mukena untuk menyempurnakan menutup aurat perempuan dalam sholat. Karena itu, mukena adalah saksi sejarah, tradisi perbedaan soal batas-batas aurat di dalam dan luar sholat bagi perempuan yang telah mengakar di negeri ini. Tidak perlu cap perempuan yang tidak pakai jilbab bukan perempuan yang baik-baik. Selama dia berpakaian yang sopan dan melakukan kebaikan. Karena kalaupun dia mau sholat, dia akan menutup auratnya dengan mukena. Inilah toleransi yang harus tetap dipertahankan dan kita bela bersama-sama di negeri ini. Saling menghormati pilihan, saling mengakui perbedaan, itulah toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.